Halo guys, apa kabar masih? Bersama si Box TV Oki, langsung saja ya sebuah mobil melaju kencang dari pertambangan Sendor, melewati perkotaan dan akhirnya memasuki ladang yang luas. Di dalam mobil nampak si pengemudi sedang berkelahi dengan sosok yang tak jelas. Karena tak fokus dengan mengemudi, akhirnya mobil pun terbalik di ladang. Si pengemudi segera berlari dengan sisa tenaganya menuju sebuah rumah. Di samping rumahnya ada pembangkit listrik bertenaga besar. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan sebuah alat. Ketika sesuatu itu mendekat, ia menekan pegas dengan kakinya. Tapi pembangkit listrik itu tak mau berfungsi, ia pun segera masuk ke rumah. Pria paruh baya itu mengambil alat pendeteksi dengan lampu indikator. Kemudian ia menyimpan alat lainnya dengan memasukkannya ke dalam lantai. Setelah itu ia duduk santai di kursinya. Dari arah belakang segumpal asap mendekatinya. Asap itu membentuk satu sosok, kemudian menghujamkan tangannya menembus tubuh pria itu. Bersamaan dengan itu alat indikator di tangannya pun jatuh. Hari itu terlihat kesibukan seorang ibu dengan anak laki-laki dan perempuannya, lalu terdengar panggilan bahwa ada tamu di pintu depan. Ternyata yang datang adalah pemilik rumah yang mau menagih sewa rumah. Si pemilik meminta si ibu meninggalkan rumah hari ini juga. Clay adalah orang tua tunggal itu membawa anaknya Phoebe dan Trevor menuju rumah yang ditinggalkan orang tuanya di Summerville, Oklahoma. Setelah melalui perjalanan panjang sampailah mereka di rumah orang tuanya. Kondisi rumah itu seperti tak terawat. Phoebe yang mempunyai bakat sains mampu membuka pintu depan, kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Clay memeriksa keadaan dalam rumah yang masih lengkap dengan segala isinya. Tiba-tiba datang gempa, mereka pun bersembunyi di bawah meja. Setelah gempa berlalu mereka meneruskan memeriksa keadaan rumah. Phoebe menemukan sebuah alat yang ia sendiri tak tahu itu apa serta apa kegunaannya. Dari pintu depan masuk seorang wanita yang mengaku teman ayahnya. Ia bermaksud menanyakan hutang ayahnya pada Clay. Clay hanya bisa menjawab saat ini ia berusaha menjual warisan ayahnya secepat mungkin. Clay mengajak anaknya mampir untuk membeli makanan. Trevor melihat ada tulisan bahwa tempat makan itu sedang membutuhkan karyawan. Trevor segera masuk ke dalam dan ia membuat lamaran pekerjaan. Selesai membuat surat lamaran, ia mengajak ngobrol gadis pelayan di depannya. Ia hanya tersenyum melihat isi surat lamaran Trevor, sementara dua rekan kerjanya mendukung Trevor, karena Trevor anaknya sangat ramah. Malam itu Phoebe belajar di kamar tidurnya. Terlihat alat indikator di belakangnya menyala, tiba-tiba papan catur itu jatuh ke lantai. Phoebe tanpa curiga merapikan papan caturnya. Trevor keluar rumah untuk mencari sinyal. Mendadak langkahnya terhenti di depan sebuah gudang. Kemudian ia memasuki gudang itu dan penasaran dengan kain terpal yang menutupi sebuah barang. Clay mengantarkan Phoebe masuk sekolah pertamanya di kota itu. Trevor meminta diturunkan di tengah jalan karena tak tahan ibunya memberi nasihat tak bagus buat adiknya. Di kelas Phoebe duduk di bangku belakang. Pak Bruberson memasuki kelas dan memutarkan sebuah video, lalu ia masuk ke ruangannya. Phoebe mendapatkan teman sekelasnya bernama Podcast. Di sebuah toko bangunan, Clay sibuk mencari cat untuk rumahnya. Pemilik toko mengenali ayahnya sebagai petani tanah, artinya punya ladang, tapi tak pernah ditanami tanaman. Phoebe masuk ke ruangan Gruberson, ia melihat statistik aktiviti seismik di dinding ruang itu. Akhirnya Gruberson menerangkan pada Phoebe sesuatu yang aneh di kota itu. Kota itu tak ada gunung berapi yang aktif, tidak pula terletak pada lempengan tanah retakan, namun selalu ada saja gempa secara berkala. Trevor memulai hari pertamanya bekerja. Ia mendapatkan perhatian dari rekan kerjanya bernama Lucky. Lucky memberikan jaketnya karena melihat Trevor seperti kedinginan. Di jalan pulang sekolah, Phoebe diwawancarai Podcast. Dalam pembicaraan itu, Podcast menyinggung tentang sihir. Phoebe menimpali dengan mengatakan tak percaya dengan hantu. Podcast heran dengan perkataan Phoebe dan ia berusaha menunjukkan sesuatu pada Phoebe. Podcast mengajak Phoebe ke pertambangan Sendor. Tambang itu dikenal mempunyai kutukan karena banyak pekerja yang mati terjun ke dalam galian tambang. Akibat peristiwa itu tambangnya ditutup sampai sekarang. Di balik kain terpal itu Trevor mendapati sebuah mobil tua. Sepulang dari tambang, Podcast meminta Phoebe menjadi rekan eksperimennya. Sampai di rumah, Phoebe memainkan bidak caturnya. Sungguh ajaib, bidak catur itu bisa bergerak sendiri. Mata Phoebe melihat alat indikator menyala karena penasaran Phoebe mengikuti kemana alat itu mengarahkannya. Di saat tiba di ruang tamu, Phoebe dikejutkan lagi dengan dorongan kursi yang memaksanya untuk mendudukinya. Ketika melihat ke bawah, mata Phoebe tertuju pada lantai yang berbeda dari lantai sekitarnya.
Setelah membuka puzzle lantainya, Pibi menemukan sebuah alat di dalamnya. Pagi itu, Pibi menunjukkan alat yang ditemukan di rumahnya. Kebetulan Gruberson melihat alat itu dan menjelaskan pada mereka bahwa itu adalah alat perangkap hantu. Lalu Gruberson memperlihatkan video tahun 80-an mengenai hal itu. Di luar jam sekolah, Gruberson bersama muridnya menguji alat itu. Ia mencoba mengalirkan listrik pada alat itu, namun sepertinya penangkap hantu itu sudah tak berfungsi. Gruberson menepuk alat itu, alangkah terkejutnya mereka ada satu sosok menyeramkan keluar dari dalamnya. Akhirnya Pibi paham kalau kakeknya adalah pemburu hantu. Gruberson mengantar Pibi pulang ke rumah. Di rumah Pibi banyak dijumpai alat-alat kuno dipajang di situ. Podcast mencoba sebuah alat tiup dan membunyikannya. Hal itu membuat Kelly keluar dan menemui mereka. Gruberson mengajak Kelly membicarakan sesuatu. Podcast mengambil sebuah buku, ia menunjukkan gambar hantu yang barusan mereka lihat kepada Pibi. Di buku itu diceritakan tentang Bowser yang dijaga hantu penjaga pintu dan hantu penjaga kunci dan berbentuk anjing raksasa. Hari itu Lucky mengajak Trevor berpergian ke gunung bersama teman-temannya. Sesampainya di puncak gunung, Lucky mengajak Trevor duduk di lift kereta. Tiba-tiba lift itu berguncang, mereka pun meloncat keluar dari lift itu. Setelah melihat ke bawah, nampak gumpalan api yang berkobar-kobar. Gumpalan itu menyembur ke atas kemudian hilang dari pandangan. Gruberson saat itu sedang memegang peta. Ia sangat takjub akan lukisan di peta itu. Lain halnya dengan Kelly yang menganggap barang-barang ayahnya tak mempunyai nilai apa-apa. Di luar rumah, Pibi mengikuti alat indikator itu. Pibi sampai di gudang dan ada sebuah lubang yang menuju ke ruang bawah tanah. Pibi turun ke bawah untuk melihat ada apa aja di ruangan bawah itu. Di sana ada seragam kakeknya dulu, kacamata, dan sesuatu yang aneh adalah sebuah lampu yang mengajari Pibi menggunakan alat-alat di depannya. Di kamar, Pibi melihat video tentang para pemburu hantu. Siang itu Pibi dan Podcast sedang melakukan eksperimen bersama. Pibi menceritakan kalau malam tadi ia bertemu dengan kakeknya. Si kakek mengajari Pibi banyak hal mengenai peralatan kakeknya. Pibi hari ini hendak menguji alat penembak protonnya. Dan ternyata alat itu masih berfungsi dengan sangat baik. Mereka dikagetkan suara aneh dari sebuah gudang. Mereka langsung menuju asal suara itu. Di depan mereka ada hantu yang lagi asyik makan. Podcast meniupkan alatnya dengan keras. Hal itu malah membuat si hantu marah dan balik meneriaki mereka. Pibi langsung menembakkan senjatanya. Tembakan Pibi mengenainya, tapi karena kesalahan Podcast memasang perangkap, hantu itu bisa meloloskan diri. Trevor mencoba menyalakan mobil tua itu. Dan ternyata berhasil. Ia pun memacu mobil itu menuju keluar ladang. Sampai di jalan raya, Trevor menghentikannya karena melihat Pibi dan Podcast berdiri di pinggir jalan. Trevor yang tak punya tujuan akhirnya mengantarkan pada tujuan mereka mencari hantu. Gruberson mengajak Kelly makan malam. Menyadari Kelly tak ada minat akan sain, ia membahas tentang keluarga Kelly. Bagi Gruberson, Kelly adalah seorang ibu yang hebat karena melahirkan anak seperti Pibi. Di dalam mobil, Trevor penasaran dengan apa yang dilakukan adiknya. Pibi dan Podcast bersiap dengan alatnya masing-masing. Memasuki kota, Trevor memperlambat jalan mobilnya. Pibi melihat hantu itu sedang mencoba memakan hidran. Ketika tangan Pibi menyentuh tua kursi mobilnya, kursi yang diduduki Lini menyembul keluar dan membuatnya lebih leluasa menembak sasaran. Trevor segera mengejar hantu itu. Sambil berlari, hantu itu sesekali menyebutkan percikan api ke arah mobil Trevor. Pibi segera membidik hantu itu dan mengenainya. Podcast berusaha meluncurkan alat perangkap hantunya. Hantu itu lepas dari jerat tembakan Pibi karena Trevor membanting setir untuk menghindari mobil patroli di depannya. Kembali hantu itu terkejar oleh Trevor, Pibi segera menembak dan kembali tepat mengenai sasaran. Podcast tak menyia-nyiakan hal ini. Perangkap hantunya meluncur kencang tepat di bawah hantu itu. Podcast memencet tombol perangkapnya. Sebuah sinar memancar ke atas mengenai hantu itu dan menghisap hantu itu masuk ke dalamnya. Trevor menghentikan laju mobilnya tepat di depan pegunungan yang kemarin didatangi. Mereka bertiga akhirnya ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam sela. Pibi meminta izin pada kepala kepolisian untuk menelpon seseorang. Polisi pun mengizinkannya asal tak lama-lama. Pibi mengambil nomor telepon yang didapatnya dari video lama para pemburu hantu. Kemudian ia coba menghubunginya. Pibi mendapatkan suara dari seberang. Ia adalah teman kakeknya yang bernama Ray Stan. Ray berkisah tentang perpisahan mereka lebih karena faktor ekonomi. Sementara Egan telah menyembunyikan peralatan mereka. Terakhir ketemu Egan, ia berbicara tentang suatu fenomena besar dan mereka sempat tak mempercayainya.
Di akhir pembicaraan di telepon itu, Phoebe mengatakan bahwa ia adalah cucu Gun Spengler yang barusan meninggal seminggu yang lalu. Kelly mendatangi kantor polisi dan tak terima kalau anaknya terlibat tindakan kriminal. Polisi menunjukkan banyak peralatan yang mengarah ke sana. Kelly akhirnya menandatangani surat perjanjian bersyarat sehingga mereka diperbolehkan pulang. Gruberson mengantar Kelly sekeluarga pulang ke rumah. Gruberson berusaha memaklumi apa yang sedang menimpa Kelly dan Kelly mulai tenang hatinya. Kelly menemui Phoebe dan berusaha berbicara padanya. Phoebe kecewa dengan ibunya yang tak mengatakan bahwa ayahnya Gun Spengler. Phoebe menganggap kakeknya adalah seorang pahlawan. Tapi Kelly masih bersikeras bahwa ayahnya adalah tak lebih dari seorang pria yang tak bertanggung jawab. Gruberson masuk ke sebuah supermarket. Tiba-tiba ia melihat di rak barang ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Setelah diperhatikan, keluarlah sosok hantu kecil dari kemasan barang itu. Makin lama hantu-hantu kecil itu makin banyak. Gruberson segera beralih menuju ke tempat lain. Di depannya ada anjing raksasa yang sedang menatapnya. Tanpa banyak kata, ia berlari kencang keluar dari tempat itu. Anjing besar itu terus mengejarnya. Sampai di mobil anjing itu, mendekati Gruberson dan merasuki tubuhnya. Phoebe dan teman serta saudaranya berkumpul membahas peta di hadapan mereka. Dulu tanah di Summerville ini banyak yang dikuasai oleh Yvonne Sundor, termasuk pertambangan itu. Phoebe meyakini masalah hantu itu bermula dari sana. Dan mereka sepakat malam ini harus ke sana untuk membuktikannya. Malam itu mereka memasuki pertambangan lewat lift kereta. Sampai di bawah mereka melihat patung Bowser yang sangat besar. Phoebe menemukan sebuah mayat terbaring di keranda. Kemudian terdengar suara dari arah lubang yang lain. Phoebe mendekati lubang itu dan melongok ke bawah. Sana dilihatnya banyak makhluk yang seakan tenggelam dalam genangan api. Makhluk itu berusaha naik ke atas keluar dari genangan api itu. Ada 4 titik sinar proton yang menghalangi mereka para makhluk itu untuk naik ke atas. Phoebe jadi tahu penyebab gempa berkala yang dirasakan penduduk kota itu. Rasa penasaran Phoebe pun juga terjawab bahwa selama ini kakaknya bertahan sendiri. Dijauhi teman-temannya bahkan oleh keluarganya sendiri karena menjaga tempat ini dari keluarnya makhluk-makhluk jahat di dalam bumi. Kelly menemukan alat pendeteksi di atas meja. Seperti Phoebe, dia terus mengikuti kemana alat itu membawanya. Kelly tiba di ruang bawah tanah, di sana banyak foto-foto masa kecilnya. Tanpa disadari sebuah asap perlahan mendekati dirinya. Phoebe masuk ke rumah melewati ibunya. Kali ini ia heran ibunya diam saja seolah-olah tak tahu kedatangannya. Phoebe lalu mendekatinya. Phoebe kaget melihat perubahan pada ibunya. Kelly mengatakan bahwa ia adalah Sul. Ketika sekali lagi Phoebe dan podcast mendekatinya, Kelly menampik dan menghindari mereka. Gempa kembali melanda penduduk kota itu. Gruberson yang sudah dirasuki hantu, anjing raksasa mencoba mengalihkan sinar. Proton itu tak menyerang parah makhluk dalam lubang yang mencoba naik ke atas. Sebuah sinar merah menghancurkan tembok bangunan di depan tangga. Kelly yang dirasuki hantu itu meloncat keluar jendela dan berlari menuju pertambangan. Phoebe keluar dengan alat deteksi di tangannya. Ia menemukan lingkaran perangkap hantu yang dipasang di ladang. Mereka berempat kali ini beraksi dengan seragam pemburu hantu dan memakai peralatan pemburu hantu serta bertekad melawan Bowser. Bowser dijaga oleh penjaga pintu dan penjaga kunci yang berbentuk anjing raksasa. Mereka berempat menuju kantor polisi untuk mengambil peralatan mereka yang tertinggal di sana. Podcast menemukan perangkapnya diletakkan di sela barang. Phoebe tak bisa membuka kunci yang dilengkapi elektromagnetik. Podcast berusaha mengambil dengan tangannya. Tanpa sengaja ia menyentuh tombol perangkap hantu. Kemudian keluarlah si hantu dan memakan sebagian sela yang mengurungnya. Lalu si hantu meninggalkan tempat itu. Tanpa kesulitan Podcast mengambil perangkapnya. Di sisi lain Trevor juga mendapatkan mobilnya. Trevor, Podcast, dan Phoebe menuju ke pertambangan sedang Lucky berjaga di rumah. Di pertambangan mereka bertiga melihat ibunya dan Gruberson menuju ke dua sisi tangga. Sebuah cahaya kilat menghantam mereka dan merubah mereka menjadi hantu penjaga pintu dan hantu penjaga kunci. Lalu muncullah Bowser dari bawah lubang. Phoebe mengeluarkan senjatanya dan menembak anjing itu. Sampailah mobil mereka ke rumah di ladang. Dengan perangkap hantu diacungkan ke depan, Phoebe menunggu kedatangan Bowser dan penjaganya. Bowser semakin mendekat, Phoebe meminta ibunya menaikkan tuas pembangkit listrik. Dari dalam rumah Lucky langsung menembakkan senjata protonnya ke arah Bowser. Trevor mencoba membantu tapi senjatanya tak berfungsi. Melihat Bowser mencoba menarik Lucky, Phoebe meminta ibunya menginjak pegasnya.
Tapi Gosser benar-benar kuat sekarang, pembangkit itu pun mati, dan Lucky terlempar ke depan akibat tarikan Gosser. Tak disangka para pemburu hantu senior datang membantu mereka. Secara bersamaan para senior ini mengarahkan tembakannya ke tubuh Gosser. Gosser masih mampu bertahan, justru ia mampu membalikan serangan itu, sehingga membuat para senior terjatuh. Ketika Gosser mendekati para senior, Pibi sendirian menembakkan senjatanya ke tubuh Gosser. Di saat itulah Klee melihat ayahnya membantu Pibi. Tak ketinggalan tubuh Gosser sedikit demi sedikit mulai musnah dan terhisap masuk ke dalam perangkap hantu. Trevor segera menolong Gruberson yang terjatuh ke dalam timbunan. Kemudian ia membebaskan Lucky dan memapahnya untuk berdiri. Saat mengharukan adalah ketika Klee bertemu ayahnya. Ia telah tenggelam cukup lama atas kesalahpahamnya terhadap ayahnya sendiri. Klee memeluk ayahnya dan mulai menangis seakan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kini King Spengler bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya.